semuanya, insan Ombudsman dan pemirsa dimanapun berada, hari ini tepatnya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kita kembali di podcast kita Teriak. Hari ini bersama dengan narasumber kita, Kepala Perwakilan Kalimantan Tengah, nama Pak Raden Birum Bernardianto. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bapak. Dipanggil Pak Raden, Pak Birum atau Pak Bernard tiap-tiap harinya? Kalau keseharian dipanggil Birum, Pak. Pak Birum ya? Oke, Pak Birum. Jadi kalau dari namanya, Bapak Ibu sekalian, pasti kita akan sulit menebak. Karena ada Raden, ada Birum, ada Bernardianto. Kami tadi sudah cerita-cerita tentang itu. Hari ini kita akan mengulik, ya, paling tidak banyak hal pengalaman salah satu kepala perwakilan kita, Pak Birum. Ya, Pak Birum, ini kalau boleh tahu, Pak, sebelum di Ombudsman, kira-kira apa pengalaman Bapak sehingga membawa Bapak bisa bergabung di Ombudsman? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Sunanda. Kami sebetulnya ketika masih zaman kuliah dulu, ya. Kuliah saya itu basicnya kehutanan, Pak. Kehutanan, ya. Jadi ketika waktu itu saya sering aktif di politik, nah, tapi ketika itu ikutnya ini adalah kekuatan yang minoritas itu. Sehingga ketika lulus saya tidak beruntung untuk menjadi seorang ASN. Sehingga kita setelah itu 12 tahun kerja di perusahaan kayu. Nah, dari itu di mana, Pak, perusahaan kayunya? Perusahaan kayu itu di Kalimantan Tengah, berbagai aliran sungai. Jadi di Barito pernah, di Sungai Kahayan pernah, di Katingan pernah, di Lamando juga pernah. Bapak lahir di Jawa Timur, ya? Betul. Besar di? Mohon izin di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Besar pindah-pindah, Pak. Pindah-pindah. Sejak TK lahir di Cepu, TK-nya di Mataram, SD Denpasar, SMP Banjarbaru, SMA-nya di Indramayu dan Probolinggo, kuliahnya Banjarbaru lagi. Banjarbaru lagi. Pindah-pindah. Sekarang menetap di Kalimantan Tengah dan menjadi kepala perwakilan. Kabarnya Bapak juga dosen, ya, Pak, ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, Pak, ya. Jadi Bapak Ibu, ini artinya kami ingin menggambarkan sosok-sosok insan Ombudsman, ya. Jadi Ombudsman ini sangat terbuka sekali. Buktinya Pak Biron ini, ya, bisa menjadi kepala perwakilan di Ombudsman, khususnya di perwakilan Kalimantan Tengah. Nah, Pak Kaper, mungkin Pak Kaper kan bergabung di Ombudsman sejak 2020 Januari. Artinya di tahun ini tepat 5 tahun, ya, Pak? Betul, Pak. 5 tahun. Nah, 5 tahun ini mungkin apa sih, Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit gambaran menarik terkait dengan Ombudsman yang ada di perwakilan kita. Baik, di Kalimantan. terima kasih, Pak. Jadi begini, ketika saya awal gabung dengan Ombudsman, jujur, Pak, saya ini dosen yang mengajarkan bidang administrasi publik. Administrasi publik. Ya, secara awam kita pahamlah lembaga pengawasan eksternal. Namun pada dasarnya saya tidak cukup tahu Ombudsman pada saat itu. Awalnya sama sekali tidak tahu, bahkan tidak. Di lembaga apa ini belum ya? Ya, bahkan kita yang dosen administrasi publik pun tidak tertarik untuk mengetahui apa Ombudsman. Oke. Artinya kalimat Ombudsman itu hanya lewat sepintas, Pak. Iya. Jadi bisa bergabung itu ketika salah satu mahasiswa kita kebetulan asisten ombudsman dan menawarkan untuk ikut seleksi. Jadi gambaran saya adalah ini menggambarkan juga masyarakat di Kalimantan Tengah khususnya. Saya sangat hakul yakin pengenalan terhadap ombudsman itu rendah, Pak. Rendah, ya, Pak. Begitu kan. Nah, termasuk di kalangan akademisi yang bergerak di bidang
pengajaran pelayanan publik tidak begitu paham. Jadi artinya acara kita podcast ini salah satunya untuk memperkenalkan itu, Pak. Siap, Pak. Jadi artinya kalau akademi sendiri belum mengerti ombudsman, bagaimana masyarakat ya, Pak? Ya, seperti itu. Kebanyakan begitu, Pak. Memang di awal-awal itu tergambar juga ketika saya di awal tuh, masalah yang paling krusial itu adalah ketika kinerja saya terhadap penyelesaian laporan itu menjadi rendah. Sedangkan kita kinerja itu sangat bergantung kepada jumlah masyarakat yang berkonsultasi ataupun mengadukan layanan kepada kami. Berarti awal Bapak masuk itu laporan itu sangat sedikit ya, Pak? Sedikit, Pak. Saya masih ingat itu kisarannya kami tutup hanya 43 atau 50-an. Nah, strategi Bapak bagaimana, Pak? Sehingga masyarakat itu sekarang tertarik tuh untuk datang ke ombudsman, melaporkan terkait dengan terjadinya atau tidak terjadi maladministrasi. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit saja, Pak. Dengan segala keterbatasan, Pak. Memang kita mengelola sumber daya yang tidak tanpa batas begitu, sehingga jaringan-jaringan yang ada kita manfaatkan. Kami jujur saja punya hubungan baik dengan beberapa kalangan media, baik online maupun cetak. Lalu di beberapa kegiatan-kegiatan birokrasi kami titip pesan untuk numpang untuk ikut bersosialisasi dalam kegiatan mereka, dan kita hadir dalam takso-takso. Tapi jauh lebih penting itu adalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ombudsman ini serius, bisa menyelesaikan masalah sesuai tupoksinya, dan ini bisa diandalkan. Dalam artian branding ombudsman sebagai lembaga pengawas itu, nah itu yang sangat kita jaga untuk menaikkan kepercayaan masyarakat. Oke, jadi salah satu strateginya tadi kalau saya bisa tangkap, artinya jejaring tadi ya, Pak, network tadi yang sangat diperlukan, sehingga Bapak bisa merubah masyarakat yang tadinya ya kita bisa bilang agak cuek ya, Pak. Ternyata sekarang sudah mulai ya kepeduliannya ya melaporkan ketika pelayanan publik di Kalimantan Tengah ini dirasakan belum sesuai ya dengan apa yang diharapkan masyarakat. Nah, Pak Biren, mungkin Bapak bisa cerita sedikit kan, karena ombudsman ini kan ada kita penilaian ya, Pak, standar kepatuhan. Kalau kita kenal ada nilainya hijau, nilainya kuning, merah. Nah, Bapak bisa ceritakan awal Bapak masuk seperti apa dan sekarang seperti apa, Pak? Mungkin bisa digambarkan. Sekilas ketika kita bicara survei kepatuhan, Pak, kadang-kadang nilai ini bisa diperdebatkan oleh beberapa pihak. Lalu kita sampaikan ke beberapa pihak itu bahwasanya indikator penilaiannya itu adalah pemenuhan pada standar pelayanan gitu ya. Ya, logika berpikir kita adalah ketika ini dipenuhi, maka perilaku pelayanannya akan linear menjadi meningkatkan kepuasan masyarakat. Kondisi di Kalimantan Tengah, di awal saya menjadi kepala perwakilan, seingat saya pada saat itu 14 kabupaten kota di Kalimantan Tengah plus provinsi. Ada 15 berarti entitas ya? Ya betul. Sama sekali saat itu belum ada yang hijau, Pak. Belum ada yang hijau. Bahkan artinya, salah satu kabupaten itu zona merah. Ada zona merah. Betul. Artinya sangat kurang ya, Pak? Kurang sekali saat itu. Jadi berjalan dari waktu ke waktu. Yang terpenting adalah pendekatan kita kepada pemerintah atau penyelenggara pelayanan, bahwasanya kehadiran ombudsman ini pada dasarnya bukan untuk mencari-cari kesalahan. Ya, kalau saya bilang ombudsman W-nya itu adalah yang terpenting adalah saran tindakan koreksinya ombudsman ini bersama-sama kita membantu pengawasan supaya pengawasan publik lebih baik ya. Puas masyarakat dapat manfaat. Kepuasannya Dan saya selalu tidak mementingkan publikasi dalam hal ini. Artinya publikasi itu hanya dalam kasus-kasus tertentu di mana kooperatif kurang, dan itu memang memerlukan publikasi. Sehingga ketika kita datang sebagai lembaga pengawas membantu sebagai mitra kerja,
Mereka senang ya Pak ya? Pola pikir ya Pak, penerimaan terhadap ombudsman, penolakan itu resistensinya kecil. Berkurang ya Pak ya? Berkurang bahkan sekarang sudah hampir tidak ada ya? Sebagai mitra ya Pak, sekarang ya? Seluruh Kalteng ini saya tidak melebih-lebihkan, tapi ketika kita melakukan kegiatan, kerjasama, ataupun saat tindakan koreksi, rata-rata kooperatif. Bapak bisa buktikan di Kalimantan Tengah ini backlognya 0 Pak. Beloknya 0. Ya, artinya penyelesaian laporan oleh pihak terlapor itu langsung diselesaikan mereka ya. Artinya walaupun perlu waktu juga, ada sifat kooperatifnya cukup tinggi. Dan yang kedua juga mereka juga ketika ombudsman melakukan klarifikasi, meminta kerjasamanya dalam sosialisasi untuk pengawasan pelayanan publik kepada masyarakat, tanggapannya ya alhamdulillah positif. Posisi sekarang ini Pak, dari 15 entitas yang kita survei itu tersisa 3 yang masih zona kuning, yang lainnya sudah hijau. Sudah hijau ya. Gitu. Jadi artinya kalau kita lihat di data kita tahun 2022 secara nasional 2023 itu yang hijau dari 46% sudah menjadi 70. Nah, mudah-mudahan kalau kita lihat, kita gambarkan di Kalimantan Tengah ini ya, mudah-mudahan lebih dari itu ya Pak. Kita berharap ini adalah potret bagaimana pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik. Nah, Pak Biren, mungkin Pak Biren bisa sedikit cerita tentang mungkin ada kejadian menarik nih selama Pak Biren mungkin menyelesaikan laporan masyarakat yang mungkin agak seperti apa ya dibanding dengan laporan-laporan yang lain. Mungkin bisa dicerita sedikit Pak, ini supaya insan ombudsman juga tergambar Pak. Sebetulnya begini Pak, kadang-kadang kita berpikiran laporan mana yang kita anggap sangat krusial atau dalam artian ini pencapaian saya yang hebat gitu kan. Kalau saya justru kadang-kadang yang sederhana itu ketika berdampak pada orang banyak itu bisa dilakukan. Sebagai contoh begini Pak, ada 2 kejadian di Kalimantan Tengah ini yang dalam kurun 4-5 tahun itu tidak terselesaikan. Tidak terselesaikan. Apa itu Pak? Ya, misalnya saja ketika penutupan akses jalan untuk pasar yang ada di salah satu kabupaten, itu pernah terjadi. Lalu kedua, aduan keluhan masyarakat terkait layanan jaringan listrik pada saat itu. Nah, ketika mereka bertemu dengan kita berkonsultasi, kami baru tahu bahwasanya mereka telah mengeluhkan itu hampir 4-5 tahun, tapi tidak ada perbaikan. Nah, jadi ombudsman melakukan adalah ketika itu kita mengajak koordinasi penyelenggara pelayanan di bidang yang diadukan tadi, bicara dari hati ke hati, lalu kami sampaikan bahwasanya dampaknya terkait ini adalah pelayanan kepada masyarakat. Ya, kami bersyukur Pak, walaupun cukup jauh kita. Bapak bisa bayangkan kita datang harus ke kabupaten lalu naik perahu yang di situ minta maaf banyak buaya gitu. Buaya ya Pak. Nah, ini berdampak pada akhirnya Pak, PLN sebetulnya cukup kooperatif Pak. Jadi BUMN di bidang pelistrikan ini sebetulnya cukup kooperatif. Mereka selalu setiap pergantian pimpinan selalu hadir di kantor kita untuk minta dukungan pengawasan pelayanan publik. Jadi ketika ini sampai di jalur yang benar kepada ombudsman sampaikan kepada PLN, itu tidak sampai 1 bulan Pak, jaringan itu dipindah dan itu dampaknya kepada 14 desa Pak. 14 desa. Jadi Bapak bisa bayangkan manfaat yang dilakukan dengan satu pendekatan yang dilakukan oleh ombudsman baik dengan pihak terlapor dan satu kegiatan ombudsman yang mungkin kelihatannya sederhana Pak, tapi dampaknya itu kepada 14 kabupaten. Masyarakat di sana sangat berterima kasih. Ada bentuk-bentuk ucapan yang disampaikan juga, termasuk dengan penutupan jalan tadi. Itu 4,5 tahun Pak. 4,5 tahun ya. Sampai sudah beberapa orang dilakukan. Dengan cara-cara ombudsman kita diskusi. Memang kalau di Ombudsman Way ini kan kita bukan mahkamah
pidana ya Pak. Iya. Ya, tidak punya kita hak tidak paksa. memberikan sanksi ya. Ya. Jadi tapi pengaruh ya. Betul. Iya. Jadi saya ya bersyukur lah kehadiran kita itu masih punya apa ya? Punya penghargaan yang tinggi ya, dari ini ya para penyelenggara negara. Penyelenggara negara ini saya yakin ini terjadi karena mereka itu merasa nyaman ketika kita menjadi mitra kerja penyelenggara pelayanan, membantu pengawasan dan tujuannya semata-mata untuk peningkatan kualitas pelayanan dan kekuasaan masyarakat. Tidak, kalau bahasa kami ini bukan untuk mencari panggung politik, Pak. Bukan untuk mencari popularitas ya. Betul, Pak. Tapi benar-benar kita mengabdi bagaimana pelayanan publik itu bisa lebih baik lagi dirasakan masyarakat. Baik. Nah, para pemirsa dimanapun berada, inilah kerja-kerja dari insan ombudsman yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Kalimantan Tengah. Jadi kalau hari ini kita hadirkan satu sosok kepala perwakilan kita melihat bagaimana pendekatan yang beliau lakukan dari kondisi pelayanan publik secara potret yang dilakukan ombudsman, dari kondisi yang masih kurang sekarang sudah mendekati baik ya, bahkan ya kalau 3 lagi bisa hijau artinya sudah semakin baik dan sempurna pelayanan publik yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, ini kita bicara singkat ya, tetapi paling tidak maknanya tadi ada beberapa hal yang bisa kita tangkap ya. Ada bicara tentang network, bicara juga tentang figur bahwa kita memberikan pelayanan terbaik bukan untuk mencari popularitas. Nah, Pak Kaper, Pak Biren, ini ada beberapa pertanyaan singkat yang akan saya tanyakan, Pak. Jadi ini nggak ada benar salahnya, Pak. Bapak jawab saja, ada pilih-pilihan, Pak. Ya, Bapak bisa jawab mana yang kira-kira cocok dengan Bapak. Kantor pusat atau kantor perwakilan? Perwakilan, Pak. Perwakilannya. Berarti masih mau jadi kepala perwakilan lanjut ya? Insya Allah. Karena ya tahun depan sudah ada juga seleksi untuk pimpinan ombudsman, Pak. Artinya Bapak masih memilih di perwakilan ya. Jadi berkurang saingan untuk yang di pusat ya. Oke, Pak Kaper. Yang kedua, penerimaan laporan secara langsung atau melalui WhatsApp? Langsung, Pak. Langsung ya. Kalau melalui WhatsApp itu kita kurang bisa memahami kadang-kadang, dan di Kalimantan Tengah ini Pak, yang melalui WhatsApp itu sangat rendah. Kalau hanya konsultasi ya. Jadi artinya lebih suka lebih laporan karena itu lebih clear ya, Pak ya. Lebih psikologisnya clear, lebih paham. Lebih paham ya. Oke, makasih Pak. Nah, kerjasama dengan Pemda atau dengan LSM? Pemda, Pak. Pemda ya. Gimana tadi Bapak jaringannya banyak tuh dengan LSM, tapi Bapak lebih suka dengan Pemda. Mungkin bisa diceritakan. Karena dengan ketika hubungan baik dengan Pemda itu terjalin, Pak, mereka punya kuasa untuk memperbaiki kualitas pelayanan, Pak. Jadi kita langsung menyentuh orang yang melakukan itu ya. Ketika dia positif tanggapannya terhadap kita, itu memudahkan, Pak. Oke, makasih Pak. Penyampaian pengaduan atau konsultasi? Awalnya penyampaian konsultasi, Pak. Awalnya konsultasi? Iya. Karena kebanyakan masyarakat Kalteng tidak paham haknya sebagai penerima layanan publik. Jadi dengan konsultasi itu baru mereka tahu ya? Baru terbuka. Nanti mereka terbuka, nanti mereka ngadu kalau ini kurang pas, kurang jelas. Jumlah laporan kami yang bertambah dari waktu ke waktu itu karena konsultasi berawal dari konsultasi yang kita lakukan di lapangan. Baik, makasih Pak. Manual atau digital? Untuk Kalteng, sebagian besar masih manual. Masih manual, oke, nggak apa-apa Pak. Pekerjaan rutin atau insidental? Saya lebih senang insidental. Insidental ya? Kejut-kejutan gitu ya? Iya Pak, karena ya bagaimana, passion saya mungkin begitu. Itu ya? Oke Pak, makasih Pak. Mendalam atau ringkas? Kalau bisa mudah, mengapa dibuat sulit, Pak? Ya memang kalau dalam hal yang penting kualitasnya, Pak. Kualitasnya. Ringkas pun asal berkualitas? Tidak masalah. Oke, makasih Pak. Domestik atau internasional? Saya masih domestik deh. Domestik, oke. Nah, ini kita bicara tentang kuliner karena semalam kita juga sudah makan bareng dengan Pak Kaper ya. Ya. Ikan nila atau ikan gabus? Pasti nila. Saya pikir berubah di sini, rupanya enggak ya. Pasti nila. Jadi kalau ikan gabus itu di sini ikan aruan ya dikenalnya. Iya betul Pak. Aruan ya, oke. Itu ikan yang
albuminnya tinggi, Ya. enak gitu kan. Ya. Tapi saya tahu itu enak Pak. Tapi Bapak nilai ya? Ketika saya tidak tahu itu gabus, dalam bentuk daging kotak, saya makan Pak. Makan. Tapi kalau pas sudah tahu nggak makan ya? Berhenti saya. Oh. Mungkin ada cerita tersendiri, nanti kita akan Iya, kulik Pak. lagi. Nah ini Blora atau Palangkaraya? Palangka Pak. Palangkaraya. Karena sudah di sini ya, sudah Saya ya mungkin hidup saya sudah di sini ya. Jiwa saya. Sepanjang hidupnya mungkin lebih banyak di sini ya. Oke, terima kasih Pak. 70%. Iya. Warga lokal atau pendatang? Saya pendatang tapi lebih seperti warga lokal Pak. Oke. Artinya ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Itu fenomena ini yakin pasti terjadi di mana-mana. Tapi kalau untuk di Kalteng, penerimaan kepada warga pendatang itu cukup Sangat tinggi ya Pak. cukup tinggi. Baik. Pagi tadi kami berada di ada ikrar Pak yang ditandatangani oleh Gubernur Teras Narang ya. Siap. Itu ikrar persatuan, itu sangat bagus sekali Pak. Betul. Itu mungkin menggambarkan bagaimana persatuan kesatuan yang ada di Kalimantan Tengah ini. Pak Kaper, ini mungkin singkat kita, nanti kita akan dalam satu kesempatan kita akan cerita lagi Pak apa saja secara substansi yang dikerjakan. Tapi paling tidak pemirsa dan insan ombudsman sudah mengenal ini salah satu kepala perwakilan kita yang ya walaupun lahirnya di Jawa Timur tetapi lancar sekali berbahasa Dayak. Nah mungkin Bapak bisa menyapa Pak sebelum kita tutup dalam bahasa Dayak, nanti Bapak artikan bahasa Indonesia supaya kami ngerti ya Pak. Ya, satu saja Pak. Ulu-ulu Pahari Kalimantan Tengah Ela Mikeh melapor. Artinya begini Pak, warga-warga Kalimantan Tengah jangan takut untuk melapor. Silahkan konsultasi melapor ke ombudsman, kita berikan jaminan laporan ini akan ditindaklanjuti sampai selesai, perkembangannya akan kita sampaikan kepada pelapor dan tanpa biaya. Tanpa biaya. Jadi jangan takut untuk melapor karena tanpa biaya dan akan diselesaikan dengan sebaik mungkin oleh semua insan ombudsman, Pak Kaper, teman-teman asisten dan semua insan ombudsman yang ada. Pemirsa dimanapun berada, mungkin sudah beberapa menit kita di sini. Sudah 23 menit ya. Jadi Pak Kaper memang kita cuma kisaran 20 menit, tapi paling tidak kita sudah bisa mendapat esensi yang disampaikan. Tadi Pak Kaper menyampaikan bahwa ketika kita melayani itu kita tidak mencari popularitas, tapi kita memberikan terbaik bagaimana pelayanan publik itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih Pak Kaper. Demikian podcast teriak kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.